Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya akan bahas tentang masalah penembakan Charlie Kirk di Amerika Serikat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Amerika Serikat diguncang kejadian usai tewasnya salah satu tokoh konservatif berpengaruh Amerika Serikat, Charlie Kirk. Sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini Teman tewas dekatnya kayaknya. ditembak mati saat menyampaikan pidato dalam acara publik di Utah Valley University, Rabu 10 September 2025. Tuh ya, bayangin di universitas tempat dimana orang tuh belajar. Tapi orang itu dihabisi di momen seperti itu. Ya, harusnya kita tuh bertukar pendapat, tapi malah diberikan timah panas, gitu sampai meninggal, gitu kan. Charlie Kirk memicu reaksi keras dari sejumlah pihak, utamanya Trump. Ya, Lantas, bagaimana penembakan Charlie Kirk terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ya, nih kronologinya nih. Charlie Kirk tewas ditembak mati dalam tur pertamanya di Utah Valley University, Rabu 10 September 2025. Acara ini merupakan bagian dari tur Charlie ke sejumlah universitas di seluruh negeri bertajuk American Comeback Tour. Sebelum penembakan terjadi, Charlie tengah duduk di meja debatnya dalam sesi Prove Me Wrong dan menjawab pertanyaan dari penonton. Sebuah video menunjukkan Charlie tengah berdebat dengan seorang siswa tentang penembakan massal dan isu transgender. Ya, kenapa banyak penembakan massal di Amerika ya tadi? Ya, masalah karena di Amerika kan banyak senjata tuh ya, bisa senjata beli gitu untuk orang yang sudah mempunyai umur yang sesuai juga. Jadi kalau udah sesuai dengan umurnya, dia bisa membeli senjata. Yaitu kebebasan di Amerika gitu kan. Senjata boleh dibeli ketika punya uang sama umurnya udah memadai juga. Jadi itu resikonya ketika senjata itu bebas beredar, itu bisa digunakan untuk melukai seseorang gitu ya. Jadi emang awalnya itu untuk mempertahankan diri, tapi karena fungsinya adalah satu koin mata yang sama ya, dia bisa melindungi atau malah melukai seseorang. Itu resikonya dari kebebasan dalam peredaran persenjataan di suatu negara ya, di Amerika contohnya. Suara tembakan terdengar dan mengenai leher Charlie. Ya. Charlie terlihat memegang lehernya saat ia terjatuh dari kursinya. Audiens yang menghadiri acara tersebut pun berlarian. Melansir Al Jazeera, Charlie ditembak sekitar 20 menit setelah memulai acara tersebut. Tidak ada orang lain yang tertembak selain Charlie dalam insiden tersebut. Jadi benar-benar ditargetkan gitu. Kalau misalnya korbannya cuma Charlie ini, berarti kan emang wah ini targetnya satu nih, nggak menarget yang lain. Jadi bukan orang yang menembak secara membabi buta, tapi orang yang menargetkan satu orang. Ya, targetnya adalah si Charlie ini, gitu ya, sebagai aktivis politik lah. Kan, Charlie terkena tembakan yang dilepaskan dari atap Law Center, sebuah gedung kampus sekitar 180 meter dari area acara. Namun, belum jelas apakah tembakan yang mengenai Charlie itu dilepaskan dari atap atau jendela terbuka. Tak lama usai penembakan terjadi, pihak universitas menyatakan seseorang telah ditahan. Tetapi, orang tersebut rupanya bukanlah pelaku penembakan dan dibebaskan usai diinterogasi. Saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki dan belum menetapkan tersangka resmi. Penembak Charlie digambarkan mengenakan pakaian serba hitam. FBI dan kepolisian Utah diterjunkan untuk melakukan investigasi penembakan tersebut. Penembakan Charlie telah memicu kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya hingga tokoh internasional. Kenapa bisa dikritik keras? Karena gitu ya, lagi bicara damai nih, lagi debat damai ya di situasi yang terbuka, tiba-tiba dihabisi seperti itu. Ya bayangin, kalian lagi ngomong damai nih, ngomongin masalah politik, masalah kayak gagasan atau ide ya secara damai nih ya, itu tapi dibalas dengan cara kekerasan ya, dengan timah panas tadi gitu ya. Jadi bayangin sesuatu yang secara damai disampaikan tapi dibalas dengan kekerasan. Itulah yang membuat orang-orang tuh bertanya-tanya, ini ada apa dengan Amerika? Orang yang harusnya sedang mendiskusikan secara damai, tapi malah dihabisi seperti ini. Itu yang jadi
kecaman kenapa bisa terjadi gitu, kenapa nggak ada pengamanannya, kenapa nggak ada perlindungannya, terus kenapa ini ada orang yang bisa berpikiran untuk menembakkan peluru kepada orang seperti ini gitu. Jadi itu menjadi pertanyaan kenapa bisa sebesar itu ya kejadiannya. Trump Iya. selaku sekutu dekat Charlie menyampaikan duka mendalam Tuh ya. kepada keluarga. Trump pun memerintahkan semua bendera Amerika Serikat diturunkan setengah Tuh, tiang untuk tuh menghormati Charlie. sebagai penghormatannya To my gitu. great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, Tuh, di apa and there's martir. never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith. Tuh ya, taat And we agama take juga. comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two Keluarga juga ditinggalin young, ya. beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world. Ya gitu, bayangin ya. Jadi orang itu kayak mencintai negaranya, keluarganya, mungkin agamanya juga, gitu kan. Itu saat-saat tragis sekali kejadiannya si Charlie Kirk ini ya. Jadi pembunuhnya ini nggak memikirkan bagaimana dampaknya. Itu ada keluarga yang tinggalkan, tadi kan istri dan anaknya itu tinggalkan. Dan orang ini juga bukan orang sembarangan ternyata, orang yang benar-benar taat agama ya, agama Kristennya gitu. Karena di Amerika itu lebih dominan Kristennya. Jadi banyak orang yang taat agama, yang sayang keluarganya dan mencintai negaranya dibunuh di hadapan ribuan orang di tempat dimana orang tuh beradu pendapat di universitas gitu. Jadi dampaknya itu sangat-sangat besar sekali bagi Amerika ya, bagi politik Amerika, dan itu disaksikan tadi kan ada rekamannya juga. Kalau kalian tahu ada rekamannya ketika sebelum dan setelah penembakan tuh ada ya. Jadi penampakannya itu benar-benar jelas, dan saya tidak sangka untuk mencari ya videonya karena itu benar-benar dari awal sebelum ketembak sampai ketembaknya tuh benar-benar darahnya itu kemana-mana, itu kan berceceran. Itu jelas sekali ada dokumentasinya, dan kalian nggak perlu mencari lah itu, perlu apa ya, karena tadi ya terlalu apa ya, horor atau terlalu grafik, karena itu benar-benar kejadian di kehidupan nyata, bukan di film-film. Kalau di film-film kan kita masih bilang oh ini mah fiksi gitu, dibuat-buat, tapi ini benar real, orang ketembak itu dan darah itu kemana-mana ya. Watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Oh ya, dark Charlie moment. Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. Debat. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Ya, jadi bayangin di Charlie Kirk itu sebagai orang yang mengenalkan politik kepada anak-anak mudanya, supaya anak muda itu bisa berpikir tentang pilihannya, nggak cuma ikut-ikutan, wah temannya gini dia ikutan gini, atau keluarganya milih ini dia ikutan milih itu. Karena kan di Amerika tuh menggunakan sistem dua partai ya, jadi sebutnya partai kanan dan partai kiri gitu. Partai kanan tuh bisa disebutnya sebagai Republik, dan partai kiri atau left wing itu biasanya disebut sebagai Demokrat. Nah, Charlie Kirk ini itu ada di sayap kanan, jadi sama kayak partai Trump gitu. Jadi
Charlie Kirk ini membantu Trump itu untuk naik ke posisi presidennya sekarang. Jadi udah temennya dekat gitu ya, membantu politiknya juga. Maka dari itu kan orang ini tuh sangat dekat dengan Trump. Makanya Trump ketika mendengar kabar seperti ini itu sangat-sangat marah, sangat-sangat sedih. Ya karena bayangin teman dekat kita yang mendukung kita untuk sampai di jabatannya itu harus dihabisi seperti itu. Kondisinya sangat-sangat tidak apa ya, tidak adil sekali gitu bagi dia untuk menerima hal seperti itu. Ya jadi benar-benar marah gitu ya si Trumpnya. Nation will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who Langsung go ada after our penindakan judges, tegas langsung. law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. Jadi langsung ada penindakan tegas. Siapa nih yang mendukungnya? Siapa nih yang ada di baliknya? Apakah disuruh orangnya atau bagaimana? Karena tadi ya di Amerika ada freedom of speech, ya kebebasan dalam berekspresi atau berpendapat. Nah ketika kita tuh ya maksudnya mereka itu menyampaikan pendapat dengan bebas, dengan debat-debat tadi secara terbuka, dengan cara damai, tapi kok malah dihabisi, dibunuh di tempat gitu. Berarti kan kayak di Amerika yang harusnya bebas tapi malah disupres atau ditekan gitu ya oleh tadi pembunuhan tadi. Kan kalau misalnya orang yang berani ngomong aja dibunuh, bagaimana kita mau berani ngomong lagi gitu. Membuat rasa takut bagi orang-orang yang sependapat dengan dia juga gitu. Jadi bayangin kalian mau ngomong tapi kalian takut gara-gara ketika kalian memiliki perbedaan pendapat dalam politik itu kalian bisa berakhir seperti Charlie Kirk ini. Itu jadi membuat rasa takut di Amerikanya, yang membuat politik di Amerika itu sangat rusak gitu ya untuk kebebasan berpendapatnya. Jadi itu yang membuat Amerika ini sedang ini ya dilanda masalah politik dari kematian Charlie Kirk ini. Soalnya tokoh besar nih, ya tokoh yang damai, tokoh yang baik ya dianggap di negaranya, tapi harus berakhir seperti ini ya. Itu yang memberikan dampak besarnya di situ. Ya. Charlie Kirk merupakan tokoh konservatif terkemuka, pendiri Turning Point USA, dan sekutu dekat Donald Trump. Saat berusia 18 tahun, Charlie mendirikan Turning Point USA, organisasi pemuda konservatif terkemuka di Amerika Serikat. Charlie mendapat dukungan awal dari para donatur Partai Republik, termasuk anggota keluarga Trump. Kelompok Charlie berkembang menjadi gerakan pemuda konservatif terbesar di Washington. Ia memiliki banyak pengikut berkat unggahannya yang berani di media sosial. Jadi orang berpengaruh. Selama bertahun-tahun, Charlie menjadi pemain utama dalam jaringan influencer pro-Trump yang digambarkan sebagai wajah gerakan Make America Great Again. Trump pun kerap memuji sekutunya ini karena berhasil membawa banyak pemilih muda dan pemilih kulit berwarna ke pihaknya selama kampanye presiden 2024. Bahkan, Charlie mengaku telah mengunjungi Gedung Putih lebih dari 100 kali selama masa kepresidenan pertama Trump. Pada masa jabatan kedua Trump, Charlie menjadi bagian dari kelompok nasihat dekat yang memeriksa calon-calon pejabat Gedung Putih. Ia juga sering hadir di acara pelantikan pejabat tinggi dan terlibat dalam strategi politik Gedung Putih. Selain itu, Charlie jadi kayak dia bukan politiknya, dia tidak menerima jabatan politik tapi dia ikut dalam politiknya, kayak disebut sebagai aktivis karena dia nggak punya jabatan politik, cuma punya peran politik gitu. Dia nggak punya jabatan tapi dia berperan ya, jadi sebetulnya kayak aktivis politik sayap kanan. Tajam media dan aktif berdebat dengan sejumlah isu-isu dari perubahan iklim hingga transgender. Sosoknya pun dikenal mendukung kebijakan deportasi massal dan hak kepemilikan senjata. Meski tak pernah memegang jabatan resmi pemerintahan, namun sosok Charlie memiliki pengaruh besar dalam arah Partai Republik. Charlie turut membangun kekayaan melalui podcast populernya, sering menjadi pembicara dan menulis buku. Tewasnya Charlie Kirk dalam insiden penembakan telah mengguncang politik Amerika Serikat. Kematian Charlie memicu sentimen keras dari berbagai pihak, termasuk presiden-presiden pendahulu negeri Paman Sam. Insiden ini pun dinilai sebagai tindakan kekerasan politik yang serius.
Peristiwa ini juga memperkuat urgensi diskusi tentang kekerasan politik, keamanan acara publik, serta polarisasi politik yang semakin tajam di Amerika Serikat. Kepergian Charlie Kirk meninggalkan kekosongan besar dalam gerakan konservatif. Simak terus update berita-berita menarik lainnya. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini tentang siapa tuh Charlie Kirk dan bagaimana kronologis penembakan terjadi. Ya, jadi benar-benar terjadi saat debat damai. Di mana orang harusnya bertukar pendapat, saling berargumen gitu, saling misalnya menyerang dengan argumen, bertahan juga dengan argumen, bukan dengan cara kekerasan. Jadi dampaknya itu sangat besar. Jadi ini orang kayak benar-benar positif gitu ya. Dari tadi udah taat agama, orang baik, orang yang mencintai keluarganya, mencintai eh, negaranya juga gitu ya, dianggap patriot kan sama Trump tadi kan, dianggapnya martir, dianggapnya pahlawan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang dianggapnya tuh positif sekali. Jadi ketika orang yang sangat-sangat positif, termasuk dia kan influencer, orang yang bisa mengaruhi banyak orang. Nah, ketika yang sangat positif ini dibalas dengan sesuatu yang negatif seperti penembakan ini, yaitu dampaknya sangat drastis. Jadi itulah yang menyebabkan, wah Amerika ini politiknya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga tokoh yang sangat positif, tokoh yang dianggap baik itu bisa terbunuh di peristiwa yang damai seperti ini. Di tempat yang harusnya kita tuh bertukar pendapat ya secara damai. Itu bukan cara kekerasan, bukan di saat medan perang gitu, tapi ini di saat orang tuh ngobrol. Dibayangin kita lagi ngobrol nih, ya ngobrol, kamu punya pendapat apa, nanti saya punya pendapat ini, setuju nggak atau bertentangan nggak, terus ada yang bisa kita diskusikan atau tidak. Tiba-tiba lagi ngobrol gitu ya ditembak gitu sampai meninggal. Itu kan membuat dampak yang sangat besar gitu di hadapan ribuan orang. Itu kan kayak sangat-sangat besar sekali dampaknya. Bayangin kalian lagi nonton seseorang yang kalian sukai, terus tiba-tiba ditembak di tempat, dan itu ada dokumentasinya. Nah, saya tidak menyarankan kalian untuk mencari videonya karena itu benar-benar grafik sekali ya, sangat-sangat kalau yang nggak kuat jangan dilihat lah, karena itu emang benar-benar dari sebelum ditembak sampai setelah ditembak tuh ada dokumentasinya, dan tuh darahnya kemana-mana, bocornya itu. Jangan, kalau bisa jangan dicari ya itu. Tapi ini yang bisa kita pelajari di Amerika ya, tentang politik di sana sekarang ya. Ketika ada tokoh yang positif dibunuh seperti ini, membuat seluruh negerinya itu mendapat dampaknya, karena tadi ya orang yang dianggap positif dibunuh dengan cara yang kejam. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.